Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, hari ini adalah pertemuan terakhir, di mana di pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang abstrak, ya. Nah, abstrak sendiri itu adalah garis besar di dalam membuat karya ilmiah, di mana ketika kita membaca abstrak, itu potret secara keseluruhan dari karya ilmiah itu sudah nampak nyata. Oke, ya. Saya share screen-kan. Oke, Mbak Mernanda, share screen saya sudah tampil ya. Sudah, Pak. Nah, di dalam menyusun abstrak, yang penting atau yang perlu kita ketahui adalah abstrak itu gambaran, intinya adalah keseluruhan dari artikel atau dari yang kita tulis. Nah, di dalam menyusun abstrak itu minimal mengandung tujuan, ya. Minimal mengandung tujuan, metode, sama simpulan. Nah, ini minimal. Tetapi alangkah baiknya jika abstrak itu juga memuat latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Nah, abstrak panjangnya atau panjang abstrak itu biasanya 150 ya, sampai 200 kata. Nah, ini tergantung dari penerbit. Nah, jadi ada yang minta hanya 150 kata atau maksimal 200 kata, atau biasanya minta hanya 15 sampai 20 baris. Nah, itu. Oke. Nah, setelah abstrak itu nanti muncul kata kunci. Nah, kata kunci ditulis minimal 3, maksimal itu 5. Nah, kemudian kata kunci, dan kata kunci ini juga disusun dalam bahasa Inggris. Jadi di setiap artikel yang teman-teman tulis itu nanti ada abstrak dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris. Ini penting sekali karena bahasa internasional. Oke, saya lihatkan yang kemarin ini ya. Pada judul saya yang elaborasi model pembelajaran Flip Classroom dan Google Classroom sebagai bentuk self-development siswa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di era adaptasi kebiasaan baru. The elaboration of Flip Classroom learning model and Google Classroom as a form of student self-development in joining Indonesian language, learning in new normal era. Nah, biasanya itu abstrak didahului dengan bahasa Inggris semua. Dan tidak menutup kemungkinan bahasa Indonesianya yang didulukan. Nah, seperti itu ya. Oke, coba Mernanda baca Mer, abstraknya ini Mer, yang bahasa Indonesia Mer. Dari sana Mer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk elaborasi model pembelajaran Flipped Classroom and Google Classroom. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka, library research. Data pada penelitian ini adalah data sekunder yang relevan dengan topik pembahasan
Sumber data berasal dari buku terbitan Indonesia dan luar negeri, serta artikel hasil penelitian yang sudah dipublikasi dalam jurnal nasional maupun internasional. Prosedur penelitian ini menggunakan teori Mary W. George dengan bacanya. George. dengan menerapkan 9 langkah proses penelitian studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bentuk elaborasi model pembelajaran Flipped Classroom dan Google Classroom tidak terlepas dari sintak model pembelajaran Flipped Classroom sesuai teori Berman dan Sams. Hasil penelitian ini merupakan jawaban atas isu pembelajaran bahasa Indonesia pada era adaptasi. Kebiasaan baru AKB. Simpulan pada penelitian ini adalah bentuk elaborasi menghasilkan sintaks pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran daring asynchronous yang mampu menumbuhkan self-development siswa saat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di era adaptasi kebiasaan baru. AKB, self-development. Siswa nampak dari siswa lebih terampil menggunakan 4 keterampilan berbahasa, mampu bersastra, dan sadar diri untuk berliterasi. Oke, nah di dalam abstrak ini tadi mengandung apa saja, Mer? Atau teman-teman yang lain bisa menjawab? Muncul apa yang pertama? Halo, Mernanda? Iya, Pak. Ada apa yang pertama? Mengetahui bentuk elaborasi. Kan isinya abstrak tadi kan ada ini kan ada tujuan, metode, simpulan. Nah, ada ini adalah isi yang ada di dalam abstrak. Diracik nanti 150 sampai 200 kata. Oke, Mbak Mernanda, kita kembali ke sini. Nah, ini ada apa saja di dalam abstrak yang saya tulis? Tujuan penelitian. Oke, ada tujuan. Terus ada apa lagi? Bentar, Pak. Kalimat kedua? Penelitian ini merupakan Nah, ini merupakan metodenya. Nah, metode sama ini, ya toh? Nah, ini metode. Terus apa lagi? Hasil penelitian. Oke, betul Mbak Putri. Ada hasil penelitian. Bagus, sampai mana? Ada lagi apa? Ada simpulan. Oke, nah, jadi teman-teman paham ya, abstrak itu adalah gambaran secara keseluruhan apa yang ada di dalam artikel. Jadi bisa ditambah latar belakang. Misal kalau judulnya ini elaborasi model pembelajaran berikut, berarti bentuk elaborasi sangat dibutuhkan pada pembelajaran setelah adaptasi kebiasaan baru, titik. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bla 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 bla. Ini kan yang belum ada latar belakangnya. Tujuan sudah ada, metode sudah ada, hasil sudah ada, simpulan juga sudah ada. Lah, ini kalau masih kebanyakan dikompres lagi. Jadi maksimal 200 kata nanti teman-teman. Terus setelah itu kata kunci. Yang kemarin kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata kunci. Jadi teman-teman jangan sampai lupa kata kunci itu minimal 3, maksimal 5. Nah, kalau abstrak sudah jadi, kemudian abstraknya itu digunakan atau dibuat menggunakan bahasa Inggris. Ya. Coba siapa yang mau baca yang abstrak dalam bahasa Inggris nih? This study aimed to investigate the elaboration of Flipped Classroom and Google Classroom. This study is library research. Ayo Mer, dilanjutkan Mer. Fernanda. Iya, Pak. Ya.
studi. Nggak bisa, Pak. Oke, Putri, coba Putri. Putri Ismia. Sama Pak, nggak bisa. Oh, karek mocok kok gak iso toh. Terus Dewi. Ini yang FKIP PBSI 25 itu Putri Dewi Amelia, coba Mbak Putri. The study aims to investigate the elaboration of flipped classroom and Google Classroom. The study is library research. The data is secondary data that is relevant to the topic discussion. The source of data are Indonesian and foreign textbooks, articles of national and international journals. This study implements the theory of Mary W. G. by applying 9 steps in library research. The result of study shows the elaboration of flipped classroom and Google Classroom is in line with the syntax of flipped classroom by Bergman and Sons. This result answers the issue of Indonesian language learning in the era of new normal. The conclusion of the study is the elaboration creates learning syntax that can be implemented in a synchronous online learning which develops student self-development in joining Indonesian language learning in the era of new normal. It can be viewed from the student capabilities in four language skill. They are able to create literary works and realized to be literate. Oke, jadi abstrak dalam bahasa Inggris nih teman-teman ya, itu juga diambil dari abstrak bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesianya seperti ini, bahasa Indonesia juga seperti ini. Nah, mana yang menjadi menjadi tujuan ya berarti ini. This study aims to investigate the elaboration of flipped classroom and Google Classroom. Nah, berarti ini tujuan. Ini metodenya. Sampai mana? Sampai ini ya. This study is library research. The data is secondary data that is relevant to the topic discussion. The source of data are Indonesian and foreign textbooks, article of national and international journals. The study implements the theory of Mary Wachos by applying 9 steps in library research. Results of study shows the elaboration of flipped classroom and Google Classroom is in line with the syntax of flipped classroom by Bergman and Sams. Ini berarti metodenya. Kemudian this results sampai mana hasilnya? Ayo mana dicari. Sampai ini ya. These results answer the issue of Indonesian language learning in the era of new normal. Nah, ini berarti hasilnya. Ini yang terakhir adalah konklusi atau simpulan. The conclusion of the study is the elaboration create learning syntax that can be implemented in a synchronous online learning which develops student self-development in learning Indonesian language. Learning in the era of the new normal, it can be viewed from the students' capabilities in four language skill. They are able to create literacy works and realize to be literate. Nah, jadi apa yang ada di dalam abstrak bahasa Indonesia kita Inggriskan ya. Misalnya minta bantuan Google Translate atau temannya yang bisa bahasa Inggris. Nah, seperti itu ya. Nah, memang abstrak itu ada di depan, tetapi buatnya itu di belakang. Kenapa? Karena abstrak itu adalah potret gambaran keseluruhan isi. Jadi dengan membaca abstrak itu kita akan tahu arah tulisan kita. Nah,
ketika kita tulis, berarti kita harus nunggu hasilnya sampai selesai dulu. Baru kita akan menuliskan semuanya di abstrak. Kemudian bagi pembaca, dengan membaca abstrak, kita akan tahu potret atau gambaran secara keseluruhan abstrak. Oke, punyanya Putri Dewi Amelia kemarin judulnya apa, Putri? Pemanfaatan aplikasi YouTube sebagai media pembelajaran menulis teks pidato pada siswa SMA. Oke, bagus. Berarti tujuan apa nanti? Dimulai kalau misalnya dari mulai tujuan. Apa, Pak? Jika dimulai dari tujuan, berarti tujuan penelitian ini apa? Untuk mengetahui cara menulis, cara apa ya? Menulis teks pidato menggunakan media pembelajaran YouTube. Oke, boleh. Jadi itu. Jadi artinya bahwa tujuan penelitian itu adalah ya yang Anda lakukan itu ngapain toh? Nah, metodenya seperti ini bisa pakai menggunakan Merriweather atau ya yang kemarin saya sampaikan itu punyanya siapa kemarin itu? Yang linknya siapa? Bentar. Yang dari WhatsApp-nya itu loh. Teman-teman. Bentar, saya carinya history. Kemarin judulnya apa yang satunya itu ya? Banyak sekali. Tidak ada. Atau misalnya kita cari yang lain. Nah, oke, Mbak Putri paham ya tentang abstrak? Iya, Pak. Scholar misalnya isi jalan menulis. Pasti dimulai dengan adanya abstrak. Abstrak itu biasanya di awal sendiri. Dibaca ini, coba. Kelihatan ya? Mbak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media film animasi terhadap keterampilan menulis, karangan narasi siswa kelas 5 SD. 5 SD. Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan desain pretest, posttest, Oke, stop. Hasilnya mana hasilnya? Hasilnya ya. Mana? Ini ya. Lihat Hasil enggak? penelitian menunjukkan juga. Terus ada simpulan enggak di sini? Coba cari. Ada, Pak, itu yang dari data tersebut dapat disimpulkan terdapat pengaruh penggunaan media film animasi terhadap keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas 5 SD. Oke, ya. Jadi ada tujuan, ada metode, ada hasil, ada simpulan. Yang belum ada apa, Mbak, berarti? Latar Belakang. Oke, jadi nanti teman-teman boleh ditambah latar belakang satu. Ini satu kalimat maksudnya begini. Kan ini tujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media film. Misalnya media film animasi, nah merupakan media yang sangat menarik atau media film animasi adalah media yang menarik bagi siswa. Titik. Jadi dibuat latar belakang satu kalimat saja boleh.
kemudian disambung tujuan, kemudian disambung metode, kemudian disambung oleh hasil, kemudian disambung oleh simpulan. Seperti itu ya. Oke, materi sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, saya mau nanya, berarti metode itu harus atau wajib ada gitu ya, Pak ya? Betul, tetapi kalau literatur review, misalnya langsung pembahasan, ya berarti kan tetap disampaikan ini adalah metode literatur review gitu, karena kan hanya telaah. Sumbernya adalah sumber sekunder dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik yang kita bahas gitu. Atau misalnya kamu ada wawancara ya boleh, misalnya ditambah dengan adanya wawancara sebagai bentuk penguatan hasil observasi dari buku gitu boleh. Jadi walaupun literatur review tetap metode harus ada. Kan metode penelitian ada banyak, ada kuanti, kualitatif gitu. Itu ya Mbak Putri. Iya, Pak. Terima Ada kasih. lagi yang mau tanya? Ada? Oke, kalau enggak ada, saya informasikan bahwa ini pertemuan terakhir ya teman-teman. Jadi silahkan nanti teman-teman berproses menyusun karya ilmiah yang ada sesuai topik yang sudah dikirim. Paling akhir nanti Desember. Ya, silahkan nanti Desember mengumpulkan artikel karena Desember itu nanti akan saya kirimkan. Ya Bu, bentar. Ya, jadi silakan nanti Desember kita kumpul ya, kita kumpulkan nanti ada seminar, silakan diikutkan seminar ya teman-teman. Kemudian ini bagian dari tugas akhir mata kuliah menulis sama kolaborasi dengan Pak Iip, jadi dikerjakan semaksimal mungkin ya. Nanti apabila ada kesulitan silakan tanya ke saya ataupun tanya ke Mas Prianto kemarin. Oke, teman-teman mahasiswa, ini adalah pertemuan terakhir. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf ya. Apabila ada hal-hal yang tidak dipahami, silahkan tanya ke saya. Kalau memang kesulitan, silahkan berproses step by step, pelan-pelan, di YouTube di-review pelan-pelan, supaya teman-teman tetap punya ilmu dari saya. Oke ya, sebelum saya tutup silahkan on kamera biar kita foto bersama ya. Foto bersama. Ya. Pilih ya siapa nih? Fernanda bisa foto bersama ya, nanti di-share ke grup ya Mbak Fernanda ya. Iya, Pak, bentar, Pak. Oke, ayo on kamera semua. Mas Arif ini di mana Mas Arif? Pokoknya di pantai nih. Iya Mas Arif. Di kampus, Pak. Oh di kampus. Iya, Pak. Oke. Sudah semua on cam? Fernanda, halo. Pak, saya berdua ya, Pak ya. Boleh. Nanti pihak ketiga setan lah. Iya, hati-hati Pak. ya. Iya, Pak. Saya aja. Oh iya. Ayo Fernanda di screen ya. Ada 2 screen ini, saya hitung 1, 2, 3, nanti ditangkap, dikirim ke grup ya Mbak Fernanda ya. Oke, 1, 2, 3. Yang berikutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa dari Unisda. Ya, selamat berkarya. Kita ketemu lagi nanti di Desember ya, di acara seminar nasional dengan berbagai perguruan tinggi yang lain.
Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, Pak. Ya, sama-sama Mbak Lia. Oke. Saya izin off ya ini. Ya, Pak. Semangat kuliahnya. Terima kasih. Ya. Bapak juga semangat. Ya.